Salam saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai perenungan pada hari ini. Perenungan yang terambil dalam Markus 7 ayat 24 sampai 26 dalam perikop perempuan Sirofenisia yang percaya. Kita akan baca ayat 24. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anak perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Sirofenisia. Ia mohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Kemudian kita lompat ke ayat 30. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Nah, ini tentang kejadian ini di Tirus, Sidon di utara Galilea. Nah, perempuan Sirofenisia ini perempuan bukan Yahudi, bukan bangsa Israel. Jadi ketika bangsa Israel menganggap orang perempuan ini adalah perempuan yang kafir gitu, tak percaya pada Allahnya orang Israel, bahkan bisa dikatakan mungkin perempuan yang najis gitu ya. Nah, perempuan ini mempunyai anak, yaitu anaknya itu kerasukan setan. Kalau kita baca di Markus 15 ayat yang ke 22, di situ dikatakan, "Kasihlah aku ya Tuhan anak Daud, karena anak perempuanku kerasukan setan dan sangat menderita." Nah, ini sangat menderita berarti kejadiannya itu gak sebentar ya, karena anaknya itu kesakitan sekali. Kalau dia melihat anaknya itu kesakitan sekali, nah kerasukan setan. Mungkin lebih dari 30 menit gitu, nggak mungkin 5 menit 10 menit, nggak mungkin, karena disitu dirasakan bahwa anaknya itu sangat menderita. Karena perempuan ini bukan percaya pada Allah dan bukan orang Israel. Perempuan ini mungkin tinggal di lingkungan penyembah berhala, menyembah ilah-ilah, dan ketika anaknya ini didapatinya kerasukan setan, dia sudah minta pertolongan kepada dewa-dewanya, pada ilah-ilahnya, bahkan bisa minta pertolongan pada orang-orang sekitar, atau minta pertolongan kepada orang-orang pintar di Fenisia. Mungkin orang pintar itu membawa ke dewanya untuk disembuhkan, tapi setan itu nggak mau keluar dari anak perempuan orang Fenisia ini ya. Mungkin tidak disebutkan namanya siapa, tapi anak itu menderita, sangat menderita. Naluri seorang ibu ketika anaknya sangat menderita pasti akan minta pertolongan, apapun dilakukan demi anaknya itu sehat kembali dan sembuh gitu. Nah, ketika dia mendengar bahwa ada seorang Yahudi, ada seorang Israel yang datang, dia mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus itu mampu melakukan mujizat, mampu melakukan menyembuhkan sakit penyakit, hal-hal yang mungkin dilakukan lebih dari dewa-dewanya, bahkan hal yang tidak bisa dilakukan oleh dewa-dewanya. Dia menganggap bahwa dia itu Tuhan, seperti di Matius tadi diakui bahwa dia mengakui bahwa dia itu Tuhan, anak Daud. Imannya percaya bahwa itu Tuhan Yesus itu adalah Allah gitu, iman yang menyelamatkan. Tapi ketika dalam keadaan yang frustasi, kemudian mentok, nggak ada jalan keluar, melihat anaknya yang sangat menderita karena kerasukan setan, dia datang kepada orang yang tepat. Walaupun dia orang Yunani, dia
datang kepada Yesus mungkin banyak mengolok-olok ya, dia banyak hambatan, mungkin banyak bilang apa kamu diterima. Dan Tuhan Yesus juga datang ke tempat itu juga banyak disertai muridnya, mungkin dia apakah muridnya menerima, ini dalam hatinya juga berkecimpung seperti itu, tapi dia lupakan itu, dia lupakan tentang hal-hal yang negatif, dia datang kepada Tuhan Yesus. Nah, di situ yang perlu digarisbawahi di ayat 25 ini tentang lalu datang dan tersungkur. Nah, ketika saya merenungkan ini, ini adalah tentang gambaran tentang penyembahan kita ya. Ketika kita datang kepada Tuhan, itu diikuti dengan tersungkur. Wanita ini mengalami masalah yang berat, sudah mentok, anaknya nggak sembuh-sembuh. Ketika dia melihat bahwa ada Tuhan anak Daud ini, Tuhan Yesus ini, harapannya satu-satunya mungkin yang bisa menyembuhkan. Gimana dia datang kepada Tuhan, itu dengan datang dan tersungkur. Nah, tersungkur di sini kalau kita lihat di bahasa aslinya yaitu menggunakan kata prosepeson, yaitu yang berarti jatuh di kaki orang, jatuh di hadapan orang. Dalam ungkapan itu menyerah, bertekuk lutut, memohon. Dia menyembah, dia bertekuk lutut, dia menyerah. Nah, itu bukanlah gambaran tentang penyembahan. Ketika kita datang kepada Allah kita mengakui tentang kebesaran dan keagungan Tuhan, baik dalam masalah, baik dalam keadaan senang, keadaan sukacita, kita datang kepada Tuhan hendaknya seperti perempuan Syrofinisa ini, lalu datang dan tersungkur. Ketika kita tersungkur, kita menyerah, kita berserah kepada Tuhan bahwa kita mau biar Tuhan berkehendak dalam kehidupan kita. Nah, ketika kita datang dan tersungkur, kita melakukan penyembahan, itu kita percaya. Bagi orang-orang percaya, kita menyembah Tuhan. Mungkin kalau kita datang kepada Tuhan tanpa disertai percaya, yaitu penyembahan itu pasti diikuti dengan percaya. Kemudian ketika kita menyembah Tuhan, kita nggak luput dari puji-pujian, pengagungan. Orang Fenisia ini ketika datang dan sungkur, dia berdoa kepada Tuhan, dia mengucapkan percakapan kepada Tuhan, dia minta tolong untuk menyembuhkan anaknya, untuk melepaskan anaknya dari setan, dari jahat. Ketika kita datang kepada Tuhan, kita menyembah, pasti ada percaya, kemudian kita melakukan puji-pujian, otomatis juga kita akan berdoa, bercakap-cakap dengan Tuhan. Ketika kita dari hal itu, penyembahan itu, kita akan temukan solusi kehidupan kita. Mungkin masalah belum selesai, kita datang sungkur, muji dan menyembah Tuhan, tapi ada damai sejahtera, ada kekuatan untuk menghadapi masalah, ada kekuatan untuk menghadapi problema kita. Tapi dengan kita datang kepada Tuhan, kita percaya, bagi orang percaya, bagi orang jangkaukan bangsa Israel, kita mempunyai Roh Kudus, kita akan tunduk Roh Kudus, kita percaya Tuhan Yesus Kristus, kita menyembah Tuhan Yesus, dan dari Tuhan Yesus itu sebagai pintu untuk datang kepada Bapa. Dari Bapa itulah sumber segala berkat, pertolongan. Melalui Tuhan Yesus itu kita akan bisa mengalami pertolongan. Melalui Tuhan Yesus itu kita akan bisa memperoleh keselamatan, baik dalam keadaan suka, baik dalam duka. Mari kita mohon datang kepada Tuhan dan tersungkur, mengucap syukur. Ketika dalam penyembahan itu pasti akan diikuti puji-pujian,
doa, disitulah Tuhan Yesus berkenan ke dalam kehidupan kita. Demikian pada perenungan hari ini, biarlah ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Ketika kita menyembah Tuhan, kita datang dan tersungkur. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.